Lukisan ini menggambarkan seseorang yang sedang bermimpi dan isi dari mimpi buruknya. Hi friend, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Manusia sudah mengenal lukisan sejak ribuan tahun yang lalu. Karya lukis nenek moyang manusia sampai sekarang masih bisa kita lihat di dinding-dinding gua, relief-relief candi, bahkan di guci-guci atau porselen lainnya. Ide untuk membuat suatu lukisan bisa timbul dari mana saja, seperti alam, peristiwa, imajinasi manusia, dan curahan hati pelukis yang menggambarkan kesedihan, perasaan gembira, ketakutan, dan lainnya. Berikut ini adalah lukisan terseram yang pernah ada di dunia. Let's check it out. Yang pertama ada The Severed Heads atau kepala terpenggal. Lukisan yang dibuat pada tahun 1810-an merupakan karya Theodore Géricault, pelukis terkenal dari Prancis yang meninggal pada tahun 1824. Karya-karyanya banyak bertemakan keromantisan. Namun, lukisan yang satu ini bertemakan kematian. Dalam The Severed Heads, di sisi kiri terlihat gambar kepala perempuan yang memiliki mata tertutup dan kulit putih cerah. Sedangkan di sebelah kanan adalah kepala laki-laki dengan mulut terbuka dan mata terbuka seolah menatap pasrah. Bintik-bintik kasar dan bergerigi yang ada di leher menggambarkan kematian yang kejam dan menyiksa yang dialami karakter-karakter ini dengan guillotine. Seperti yang kita tahu, guillotine ini banyak dipakai pada waktu revolusi Prancis sebagai alat untuk memancung orang yang sudah divonis hukuman mati dengan cepat. Tokoh terkenal yang dipancung menggunakan guillotine adalah Raja Prancis Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette. Theodore Géricault adalah pelukis yang mengutamakan keaslian dalam lukisannya. Untuk membuat lukisan ini sesuai dengan gambar aslinya dan terlihat senyata mungkin, dia melakukan penelitian dengan melihat bagian-bagian tubuh asli yang sudah terpotong-potong di rumah sakit atau yang dikirim ke studionya. Tapi emang kalau dilihat lukisan ini tampak nyata ya. Tatapan mata laki-laki yang dipancung itu kayak campuran ada rasa sedih, ada sakit, ada rasa takut juga, seperti saat-saat orang mau menjemput ajal ya. Lukisan yang luar biasa dalam artinya. Apa yang kalian rasakan saat melihat lukisan ini? Beri komen di bawah ya. Yang kedua ada The Dead Mother atau ibu yang meninggal. Lukisan ini dibuat oleh pelukis terkenal Norwegia bernama Edvard Munch pada tahun 1900 yang merupakan kisah hidupnya sendiri, di mana ibunya meninggal karena TBC saat dia berusia 5 tahun. Melalui lukisan ini, Edward mencurahkan perasaannya sebagai seorang anak kecil yang kehilangan ibunya. Dan di dalamnya tertuang emosi waktu yang membeku, ketidakpercayaan, dan trauma yang mungkin dialami oleh seorang anak setelah kematian orang tuanya. Edvard Munch sendiri tumbuh besar sebagai seorang anak yang tidak percaya diri dan hidup tanpa rasa aman dan tentram. Seiring waktu dia banyak melukis anak-anak tanpa orang tua mereka seolah-olah dia sedang mengingat keluarganya sendiri. Dan lukisan terkenal karya Edward lainnya yang mungkin kalian tahu, The Scream, yang mendokumentasikan ceritanya sendiri di alam ketika dua sahabat seperti yang terlihat di belakang lukisan itu meninggalkannya sendirian. Munch sekali lagi melukis dirinya sebagai seorang anak yang ditinggalkan. Kalau kalian mengulik lebih dalam lagi, banyak lukisan karya Edvard Munch yang menggambarkan kesedihan dirinya sendiri. Mungkin lain waktu akan kubahas bersama kalian ya. Untuk lukisan The Dead Mother, banyak yang bilang kalau lukisan ini seram. Karena katanya kalau kalian ngelihat lukisan ini dalam waktu lama, gambar si anak akan tampak hidup dan matanya akan bergerak mengikuti orang yang menatapnya. Tapi whatever cerita-cerita yang ada, buat aku lukisan ini indah. Benar-benar sebuah kejujuran hati, bukannya seram, aku ngelihatnya sih sedih ya. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lihat dari lukisan ini? Komen di bawah. Yang ketiga ada The Nightmare atau mimpi buruk. Lukisan yang satu ini merupakan karya Johann Heinrich Fuseli, atau yang lebih dikenal dengan nama Heinrich Fuseli, seorang pelukis asal Swiss pada tahun 1781.
Lukisan ini menggambarkan seseorang yang sedang bermimpi dan isi dari mimpi buruknya. Dalam lukisan terlihat inkubus, yaitu iblis laki-laki yang sedang duduk di atas dada wanita yang sedang tertidur, dan kepala kuda yang mengacu pada kepercayaan kontemporer dan cerita rakyat tentang mimpi buruk. Lukisan ini juga bisa diartikan sebagai alam bawah sadar yang bekerja saat kita sedang tidur. Well, meskipun lukisan ini seram, tetap artistik ya. Dan tambah seram lagi kalau dilihat sendirian jam 12 malam, pas malam Jumat. Adakah di antara kalian yang pernah mengalami mimpi buruk? Komen di bawah ya. Keempat, Pogo the Clown atau Pogo si Badut. Kalau kalian ngelihat sekilas lukisan yang satu ini, pasti kalian berpikir, ini cuma gambar badut yang mungkin bisa digambar oleh anak-anak sekalipun. Tapi, tahu nggak kalian, ternyata lukisan Pogo the Clown ini digambar oleh John Wayne Gacy, seorang pembunuh berantai dalam sejarah Amerika, di mana Gacy telah melakukan pembunuhan kepada paling tidak sekitar 33 pria dan anak remaja. Karakter The Clown atau badut ini sendiri adalah penggambaran diri dari Gacy, di mana saat melakukan sederet aksi pembunuhannya, dia memakai kostum badut yang disebut dengan Pogo. Lukisan ini dibuat saat dia sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Setelah John Gacy meninggal, otoritas penjara melelang karya-karya John, salah satunya adalah lukisan Pogo the Clown. Lukisan Pogo dibeli oleh salah satu keluarga korban John yang katanya ingin dibakar agar arwah John juga ikut terbakar di neraka. Yang namanya lukisan badut harusnya lucu ya, tapi setelah kalian tahu kisah di balik lukisan ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Last, Musty Life Tree. Lukisan yang terakhir ini adalah karya pelukis asal Denmark, Emil Nolde, yang dibuat pada tahun 1911. Dalam lukisan ini, kalian bisa melihat 5 buah topeng yang dilukiskan oleh Emil sebagai penggambaran atas fase-fase kehidupan manusia dan emosinya. Seperti topeng pink terbalik yang diapit oleh topeng berwarna merah dan kuning menggambarkan masa anak-anak manusia menuju masa dewasa. Di mana di masa itu terdapat emosi senang atau tawa yang diwakili oleh topeng berwarna merah sebelah kiri dan emosi tawa yang berubah menjadi tangisan yang diwakili oleh topeng berwarna kuning, entah kita tertawa mengingat masa kecil kita atau menangisi masa muda kita. Selanjutnya di sebelah kanan terlihat 2 topeng yang dipisahkan dengan tali kuning cerah. Topeng lelaki tua berjanggut mewakili masa tua manusia dan takdirnya. Sedangkan topeng kanan bawah mewakili keadaan sekarat dan kematian. Namun, bukan hanya kematian fisik saja, tapi juga bisa diartikan sebagai kematian manusia karena hawa nafsu, yaitu kerakusan untuk memiliki hal-hal di dunia yang bukan miliknya. Tergambar dari mata, mulut, dan telinga yang besar. Dan yang paling terang, kuning cerah yang bersinar di wajah orang yang sekarat adalah penghormatan terakhir dari kehidupan. Warna hijau dan hitam sebagai latar menggambarkan kehidupan yang busuk dan kotor. Sedangkan warna-warna cerah yang ada pada topeng menggambarkan hidup kita yang bersinar. Bravo! Emil Nolde emang pelukis yang sangat berbakat. Lukisannya sangat detail, cermat, dan punya arti yang mendalam. Semua kehidupan manusia dilukis dengan sempurna. Tadi adalah 5 lukisan paling seram di dunia kalau kalian melihat sekilas dari gambarnya saja. Tapi setelah tahu kisah di baliknya, gimana tanggapan kalian? Aku tunggu komentar kalian di bawah. Terima kasih telah berkunjung ke channelku. Jangan lupa komen, like, and subscribe. See you again. Bye!